Selamat malam pemirsa, pil pahit telak ditelan Indonesia. Jepang mengalahkan timnas dengan skor 6-0. Tadi kita lihat bersama bagaimana anak asuh dari Hajime Moriyasu mengobrak-ngabrik lini tengah, lini pertahanan kita. Luar biasa, kita akui kita beda level sama Jepang. Tapi skor malam hari ini rasanya masih membuat kita nyesek sekali, membuat kita marah. Tapi tenang saja, asa ke Piala Dunia tetap ada. Oktober 2025 kita menatap putaran keempat. Tepuk tangannya boleh. Apapun hasilnya malam hari ini kita tetap dukung skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Malam hari ini kami menghadirkan sejumlah narasumber. Harapannya nanti dari Osaka, Jepang juga bisa bergabung di catatan demokrasi. Terima kasih kepada BHS Batik Jacquard yang terus dukung catatan demokrasi. Saya agak bingung malam hari ini antara mukanya ingin sendu, duka, atau suka. Karena ketika menit 15, menit 18, menit 45, menit 50, menit 80 kok gol terus kita kan? Kaget nggak? Kaget banget nggak ya? Kecewa itu pasti ada ya. Langsung saya perkenalkan satu persatu narasumber kita. Bung Pangeran Siaan. Bung, sehat Bung? Sehat. Satu kata boleh untuk malam hari ini, Bung Pangeran Siaan? Satu kata untuk timnas malam hari ini, realita. Realita. Kita akui bersama. Tepuk tangannya boleh? Mantan kiper timnas, Bung Hermansyah. Ya, kita harus realistis ya. Ya, sepak bola kita ya di tingkat segitu. Oke, realistis. Bung Toel, malam hari ini Bung, satu kata dulu Bung. Kalah kelas. Malam hari ini. Kalah kelas. Kita harus fair ya teman-teman ya, harus fair apapun hasilnya ya. Bung Anton Sanjoyo, malam hari ini. Comeback stronger. Timnas kembali lebih kuat. Mbak Sandra Olga yang sudah lama tidak ke TV One, malam hari ini Mbak Sandra Olga. Perjuangan buat timnas. Perjuangan. Semoga semua kata yang terucap merupakan kejujuran, tapi apapun hasilnya memang diakui kita beda kelas. Ada anggota Exco PSSI dari Osaka, Jepang sepertinya, Bung Arya Sinulinga. Apakah sudah bisa mendengar kami dari studio Catatan Demokrasi, Bung Arya? Bung Arya Sinulinga. Bisa. Bung Arya, satu kata dulu, Bung Arya, sebelum kita dialog lebih dalam untuk malam hari ini, pertandingan Indonesia kontra Jepang. Ya, kembali semangat. Oke. Baik. Semoga nanti Bung Arya makin semangat semakin malam. Saya boleh ke Bung Toel langsung. Bung Toel, saya tidak menyangka Bung, di babak pertama kita langsung dikasih 3 gol. Rasanya lini pertahanan kita betul-betul tak berkutik sama sekali Bung Toel. Realita ya Bung ya? Iya, ini analisis yang bercanda dulu apa boleh harus langsung dulu nih? Yang serius boleh, straight to the point Oke. saja Bung Toel. Kalau bercandanya mungkin keberatan Rolex, itu bercandanya. Wah. Ini Biar ini tetap membumi. Cari. Saya nggak ikut-ikut, kalau itu nggak Biar ikut-ikut. tetap membumi kan. Kalau analisis serius sekarang, analisis serius memang kalah kelas. Menyangka enggak kalah 6 gol tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 nih, 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran tapi enggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita berhitung, dia itu berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah kita kasih angka 9 hari ini. Dia jalani itu proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung ngitungnya 6, 7 gitu loh. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Jepang itu bermain dengan Japan Ways-nya yang sudah dia temukan. Kalau bisa baca tadi Jepang bagaimana bermain, ini bacaan saya, ini dugaan saya. Tapi kalau ini benar, hari ini saya ngomong di catatan demokrasi, catat ya. Tadi Wataru Endo main, kapten Jepang sesungguhnya, Persis. Liverpool. Sebelumnya kapten di Stuttgart dia di Bundesliga. Bayangin orang Jepang jadi kapten di klub Bundesliga di Stuttgart. Sekarang main di Liverpool. Statusnya masih kapten, tapi siapa kapten tadi diberikan? Takefusa Kubo. Artinya dia sebetulnya pertandingan tadi bicara tentang masa depan. Apakah Hajime Moriyasu akan seterusnya? Menurut saya 2026 ini adalah panggung terakhir Moriyasu. Prediksi saya catat, setelah Moriyasu, pelatih berikutnya adalah Makoto Hasebe.
Legenda Jepang yang sebelumnya kapten Jepang, yang juga jadi legend di Eintracht Frankfurt. Main di Bundesliga. Sekarang posisinya asisten pelatih. Sama seperti 2018, waktu itu Moriyasu jadi asisten pelatih Akira Nishino. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kompas gitu? Yes, maksud saya itulah penjelasan dari kalah kelas. Itulah penjelasan dari kebenaran sepak bola itu tak terbantahkan gitu loh. Bukan kita nggak ngerti itu. Sepak bola kita ngerti itu, stakeholder kita ngerti itu. Tapi ada kepentingan yang sedang diraih untuk mengangkat sepak bola kita lewat jalur ini. Tapi balik lagi, hari ini kebenaran sepak bola itu tidak terbantahkan. Kita boleh komentar. Mereka bermain sudah dengan filosofinya, sudah dengan identitasnya. Semodern apapun Jepang, Jepang selalu punya identitas, termasuk di sepak bola. Jadi kalimat paling filosofis dari sepak bola yang mau saya sodorkan malam ini adalah kita perlu punya identitas karakter itu. Dan itu perlu proses untuk dibangunnya. Maksudnya sejauh ini belum mencolok, belum muncul. Bukan belum muncul, sudah ngerti, tapi itu adalah proses panjang yang butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort yang luar biasa. Bukan pekerjaan spotlight di etalase depan, tapi di dapur sepak bola. Jadi buat saya sih ini pelajaran untuk selalu mengingatkan kita gitu loh. Tajam malam hari ini Bung Toel, intronya. Bung Pangi komentar dulu Bang, tambahan. Ternyata kami tidak menyangka ini betul-betul pemain seniornya semua yang nyaris diturunkan. Bukan yang lapis kedua maupun lapis ketiga, Bung Pangi. Sebenarnya bahkan ini bukan semua pemainnya dipanggil ke full squad yang sekarang banyak yang nggak dipanggil karena memang mereka udah lolos. Tapi kalau kita berkaca kepada apa yang didapatkan Timnas Indonesia malam hari ini, itu sebenarnya saya melihat ini justru dibutuhkan oleh timnas kita. Satu, kita bisa mengukur level kita tuh nyampe di mana sih. Ya, gitu. Karena kita kan ya kemarin, kalau saya juga cukup senang lah, kita euforia kan kita lolos ke ronde keempat. Saya sih merasa kebahagiaan itu layak untuk dirayakan gitu prestasinya. Tapi kita harus mengukur juga kan, kita udah nyampe di mana sih. Saya tadi mantau kepada media sosial, saya melihat banyak orang caci maki timnas malam Sebentar, hari ini. Caci maki? Ya, wah ini gak bisa main, level kita emang cuma segini doang, lawan Jepang kalah. Loh, memangnya kaget kita kalah lawan Jepang? Kan enggak, gitu. Yang pasti bukan Bung Toel. Bung Toel pasti objektif dan fair ya Bung ya. Maksud saya adalah, gini bro, kita tahu lawan kita ini levelnya di atas kita. Dia ini levelnya bukan Asia lagi, Jerman sama Spanyol aja dikalahin sama mereka kan. Mereka tuh targetnya itu juara dunia gitu. Dalam 20 tahun ke depan mereka pengen jadi juara dunia. Jadi kita mau ngukur nih, kita yang masih lagi rising ini, level kita udah nyampe di mana sih? Ini sebuah reality check yang bagus banget menurut saya. Ini untuk ngukur ekspektasi kita juga. Tapi setengah lusin Bang, setengah lusin tuh kayaknya. Ya kalau kita lihat skornya sih sebel lihat skornya ya, gitu. Sebel lihat skornya, tapi kita kaget gak kita kalahkan? Enggak. Justru ini makin menunjukkan bahwa memang tadi saya suka banget tuh. Saya jarang-jarang sepakat sama Bang Toel ya. Saya suka banget. Saya suka banget frasanya. Kebenaran sepak bola. Football truth gitu kan. Tidak terbantahkan. Karena memang ya Jepang bangun sepak bolanya itu ya berpuluh-puluh tahun. Saya dulu waktu kecil saya sebenarnya dengar orang Jepang itu belajarnya ke Galatama lihat buat bangun J-League kan. Karena mirip-mirip tuh semua klub J-League di awal-awal itu klub korporasi semua. Sama kayak Galatama waktu awal-awal ya waktu itu ya. Tapi kan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang mereka memetik hasilnya. Bahkan pemain-pemain Jepang yang main pada malam hari ini itu satu bukan pemain terbaik yang mereka dan mereka semua jebolan dari mana? Jebolan dari piramida sepak bolanya Jepang. Dimulai dari sekolah ya, SMA. Masuk ke klub. Bahkan banyak banget pemain-pemain Jepang yang tadi main itu mungkin yang main di Jepangnya cuma sedikit, sisanya main di Eropa semua, gitu. Dan kalau kita lihat ya itulah, jadi memang kita sedang menempuh cara yang tidak lazim, dan itu sah-sah aja. Kita ada sesuatu yang mau kita akselerasi, tapi ini adalah sebuah penggambaran bagaimana sebenarnya pembangunan sepak bola itu seharusnya dilakukan. Dan Jepang memberikan contoh yang luar biasa pada kita pada malam hari ini. Bung Anton Sanjoyo levelnya kita jauh sekali. Yang seperti dipertontonkan Tsubasa ya malam hari ini layaknya Tsubasa di film kartun kan ya. Di ruangan ini berapa bulan yang lalu ada Toel, ada Pange, ada beberapa teman lain. Kita bicara waktu itu dalam konteks juga, Pange mungkin masih ingat. Saya men-challenge, ada sekumpulan mahasiswa saya men-challenge. Oke, kita lolos ke Piala Dunia, kita lolos putaran 4, kita lolos ke Piala Dunia. Lalu saya tanya,
presenternya saya tanya, apakah Indonesia hebat main sepak bolanya? Kita lolos ke Piala Dunia. Hebat nggak? Saya bilang gitu. Hebat, lolos ke Piala Dunia. Tapi infrastruktur, suprastruktur sepak bola, basic kita hebat nggak? Ketika nanti kita 2026 lolos nih, kita putaran 4 bisa lewatin Qatar, Uni Emirat Arab, Irak. dan semuanya. Hebat nggak kita? Hebat, lolos Piala Dunia. Tapi begitu lihat ke dalam, ke kompetisi kita, apakah klub-klub di Liga 1 kita mampu menembus level elit Asia? Enggak kan? Enggak ada. Di Champions League Asia, kita di tier 2, di level 2, di seri B-nya. Oke. Gitu loh. Artinya apa? Ketika kita menembus Piala Dunia, katakanlah asumsi saya kita di Piala Dunia, apakah level sepak bola Indonesia memang sudah sehebat Jepang? Saya waktu itu tanya, nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab, Pange ada di sini, Towel ada di sini. Waktu itu, di ruangan ini juga. Gitu loh. Karena apa? Saya lihatnya, euforia yang sekarang ini membuat kita lupa bahwa sebetulnya pekerjaan di dalam negeri untuk membangun sepak bola kita sendiri terlupakan. Gitu loh. Ada Pak Arya sekarang kalau dengar, saya juga ketemu Pak Arya tanggal 20 Februari bersama Pak Erick Thohir, saya tanyakan hal yang sama. Pak, silakan Bapak melakukan apa yang Bapak katakan itu baik. Naturalisasi diaspora untuk percepatan. Tapi Bapak punya investasi, punya obligasi yang harus wajib dilakukan di dalam negeri. Dan itu adalah aspek keadilan. Keadilan yang di statuta FIFA pun di preambulnya ada soal itu. Soal pembangunan sepak bola di dalam negeri. Karena di statuta, di pembukaan mengatakan setiap anggota FIFA di bawah bendera federasi, tugas utamanya adalah membangun sepak bola di negerinya sendiri. Supaya bisa setara dengan tim-tim lain di dunia yang sudah sangat maju. Gitu loh. Jadi itu obligasi. Itu mandatori yang saya ingatkan kepada Pak Erick Thohir juga, ada Bang Arya juga waktu itu di sana. Dalam sebuah pertemuan di Jakarta, saya katakan Pak, silahkan Anda melakukan naturalisasi dan sebagainya untuk percepatan. Tapi jangan lupa, kewajiban PSSI juga membangun sepak bolanya. Karena buat saya, jauh lebih bagus Indonesia, next generation, generasi berikutnya mengirim begitu banyak pemain ke Eropa, daripada kita mencari-cari dengan sekuat tenaga pemain-pemain diaspora untuk kita bawa. Kan yang dilakukan Jepang itu. Coba Anda hitung, di DSP yang ada sekarang di tim utama Jepang, 23 pemain, 20 pemainnya bermain di Eropa di level elit. Bukan di tier 2, tier 3. Mereka main di Serie A, mereka main di Premier League, mereka main di Ligue 1, mereka main di Bundesliga. Gitu loh. Kan itu harusnya yang kita lakukan gitu loh. Jadi sekarang kalah dari Jepang 0-6, oke, nggak masalah karena mereka levelnya udah beda. Nah, ini Kita harus fair. Bung Zoya harus fair, kita akui. Ini membuka cakrawala kita, membuka kotak Pandora bahwa banyak sekali PR yang masih harus dikerjakan oleh Patrick Kluivert karena kita masih punya challenge di putaran keempat untuk melawan tim-tim yang tersisa dari kualifikasi Asia. Ini challenge-nya. Jadi masih ada ruang 3 bulan, moga-moga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkembang. Saya kira itu kataku. Masih ada kesempatan 14 Oktober 2025, tapi soal Suita Stadium malam hari ini saya boleh minta komentar Mbak Sandra Olga dan juga Bung Hermansyah sesaat lagi. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi Indonesia.